2 tahun ke depan akan menjadi momen penentuan bagi transisi energi Eropa. Musim dingin ekstrim, gangguan iklim, serta ketergantungan besar pada energi terbarukan yang bergantung pada cuaca berpotensi memicu krisis baru. Panel surya tertutup salju tebal, kecepatan angin merosot tajam, dan pembangkit listrik energi bersih tak mampu beroperasi secara optimal. Dalam situasi ini, kebutuhan akan bahan bakar cair kembali mendesak, terutama untuk pemanas, logistik, dan penerbangan. Di tengah situasi tersebut, perhatian dunia mulai beralih ke satu negara. Indonesia, produsen minyak nabati terbesar di dunia. Selama puluhan tahun, pasokan sawit Indonesia menjadi bagian penting dari rantai pasok global mulai dari industri pangan, kosmetik, hingga energi alternatif. Namun kali ini, skenario yang muncul justru berbeda. Indonesia tidak lagi berada pada posisi sebagai pemasok pasif. Pemerintah membuka kemungkinan bahwa sebagian besar produksi sawit nasional akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, khususnya sektor energi. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, dampaknya tidak hanya berskala nasional, tetapi juga global. Harga komoditas pangan di Eropa berpotensi melonjak. Industri manufaktur akan menghadapi tekanan biaya yang berat, dan sektor penerbangan terancam gagal memenuhi target emisi yang mereka tetapkan sendiri. Situasi ini menandai babak baru dalam peta kekuatan energi dunia, di mana Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti arus pasar, tetapi mulai menentukan arah. Selama bertahun-tahun, Eropa merasa berada di posisi moral yang lebih tinggi. Mereka mengklaim sedang menyelamatkan hutan dunia. Sawit disebut sebagai simbol kehancuran lingkungan. Lewat berbagai regulasi, kampanye hitam, dan label palm oil free di rak-rak supermarket, minyak sawit diposisikan sebagai musuh bersama. Namun di balik narasi hijau yang terdengar mulia itu, tersimpan kenyataan ekonomi yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih kejam. Minyak sawit Indonesia terlalu murah, terlalu efisien, dan terlalu unggul. Ketika minyak nabati Eropa membutuhkan lahan lebih luas, biaya lebih mahal, dan hasil yang lebih sedikit, sawit Indonesia justru mampu memproduksi minyak dalam jumlah besar dengan harga yang sulit disaingi. Saat persaingan harga tak lagi mungkin dimenangkan, isu pun menjadi senjata terakhir. Lingkungan dijadikan tameng, regulasi dijadikan palu, dan sawit dijadikan sasaran. Dampaknya tidak kecil. Di dalam negeri, petani sawit di Riau, Jambi, Kalimantan, dan berbagai daerah lainnya harus menelan kenyataan pahit. Harga tandan buah segar dimainkan oleh pasar global. Ketika Eropa menutup pintu, Indonesia mencoba bertahan dengan cara lama. Melobi, mengadu ke WTO, dan berharap pada keadilan perdagangan internasional. Namun, hasilnya nyaris nihil. Pintu tetap tertutup, telinga tetap tuli. Di titik inilah arah kebijakan mulai berubah. Pertanyaannya sederhana, namun sangat fundamental. Untuk apa terus memaksa menjual kepada pihak yang jelas-jelas tidak ingin membeli? Untuk apa terus menggantungkan nasib petani dan ekonomi nasional pada pasar yang memusuhi? Jawaban atas pertanyaan inilah yang melahirkan strategi yang oleh banyak pengamat disebut sebagai salah satu langkah paling berani dalam sejarah ekonomi modern Indonesia. Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan tegas melanjutkan fondasi yang telah dibangun sebelumnya. Visi besarnya jelas. Swasembada energi bukan sekadar slogan, melainkan strategi bertahap dimulai dari B35, berlanjut ke B40, dan berujung pada target ambisius B50. Secara sederhana, B35 berarti dalam setiap 1 liter solar yang dibakar di jalanan Indonesia, 35%-nya berasal dari minyak sawit. B50 melangkah lebih jauh, separuh bahan bakar diesel nasional bersumber dari kebun sawit dalam negeri. Artinya, separuh tangki truk logistik, bus antar kota, hingga alat berat di proyek-proyek nasional diisi oleh energi yang ditanam dan dipanen oleh petani Indonesia sendiri. Dampaknya langsung terasa pada neraca ekonomi. Selama ini, Indonesia menghabiskan ratusan triliun rupiah setiap tahun untuk mengimpor minyak fosil. Uang itu mengalir ke luar negeri, tak kembali, dan meninggalkan lubang besar dalam struktur ekonomi nasional. Dengan B50, kebocoran itu mulai ditutup, uang berputar di dalam negeri. Dari sopir ke SPBU, dari SPBU ke pabrik biodiesel, dari pabrik ke petani sawit. Rantai ekonomi rakyat bergerak, bukan di atas kertas, tetapi nyata di lapangan. Namun kebijakan ini tentu bukan tanpa kontroversi. Kekhawatiran pun muncul. Jika sawit dialihkan ke energi, bagaimana dengan minyak goreng? Apakah harganya akan naik?
Apakah masyarakat kecil akan menjadi korban? Pertanyaan-pertanyaan ini sah. Pemerintah pun menyadari bahwa legitimasi kebijakan sebesar B50 tidak bisa hanya dibangun di atas nasionalisme, tetapi juga kepercayaan publik. Di sisi lain, dampak global dari B50 justru berubah menjadi senjata strategis. Ketika Indonesia menyerap sebagian besar produksi sawitnya sendiri, pasokan ke pasar dunia otomatis menyusut. Hukum ekonomi bekerja tanpa perlu diplomasi. Barang langka menjadi mahal, negara-negara besar seperti India dan China mulai berebut sisa stok. Posisi tawar Indonesia berubah drastis dari pihak yang selama ini ditekan harga, menjadi penentu arah pasar. Namun kejutan sesungguhnya datang dari langit. Dunia penerbangan global kini dipaksa beradaptasi dengan standar emisi baru. Di Eropa, aturan Sustainable Aviation Fuel mulai diberlakukan secara ketat. Maskapai diwajibkan menggunakan persentase tertentu bahan bakar ramah lingkungan. Masalahnya, bahan baku paling efisien untuk bahan bakar ini justru berasal dari minyak nabati termasuk sawit dan minyak jelantah. Ironi pun tak terhindarkan, sawit Indonesia diblokir untuk masuk ke dapur Eropa, namun justru dibutuhkan untuk mengisi tangki pesawat mereka. Indonesia sendiri telah melakukan uji coba bioaftur, dan hasilnya sukses. Penerbangan komersial berbahan bakar campuran sawit telah dilakukan tanpa kendala berarti. Sementara itu, fasilitas kilang hijau mulai disiapkan untuk produksi massal. Maknanya sederhana, namun sangat strategis. Di masa depan pesawat asing yang transit di Indonesia, jika ingin terbang sesuai aturan lingkungan mereka sendiri, tidak punya banyak pilihan. Mereka harus mengisi bahan bakar dari Indonesia, suka atau tidak. Tentu saja, jalan menuju skenario ini tidak sepenuhnya mulus. Tantangan teknis muncul, mulai dari kesiapan mesin kendaraan hingga adaptasi teknologi otomotif nasional. Biodiesel memiliki karakteristik berbeda, dan tanpa persiapan matang, risiko gangguan logistik bisa saja terjadi. Dari sisi lingkungan, tantangannya bahkan lebih sensitif. Kebutuhan sawit yang besar tidak boleh dijawab dengan pembabatan hutan baru. Solusinya terletak pada peningkatan produktivitas, peremajaan kebun, dan penggunaan bibit unggul bukan ekspansi lahan. Di level global, tekanan politik hampir pasti datang. Eropa tidak akan diam. Gugatan, pembatasan, hingga perang dagang terbuka bisa menjadi kenyataan. Namun sejarah menunjukkan satu hal, negara yang menguasai energi selalu memiliki posisi tawar. Pada 1970, negara-negara Timur Tengah melakukannya dengan minyak bumi. Kini, Indonesia berpotensi melakukannya dengan minyak yang tumbuh di pohon minyak yang dapat diperbarui selama matahari masih bersinar dan hujan masih turun di garis khatulistiwa. B50 dan bioaftur bukan sekadar kebijakan energi. Ini adalah pernyataan kedaulatan. Sebuah pesan bahwa Indonesia tidak lagi mau diatur oleh standar ganda. Bahwa jika dunia membutuhkan energi, Indonesia siap dengan syarat yang adil. Kini pertanyaannya kembali ke publik. Jika suatu hari Eropa datang kembali meminta sawit dengan harga tinggi setelah bertahun-tahun memblokir dan menghina, apakah Indonesia harus membuka pintu? Ataukah justru berkata, stok kami habis karena kami memilih berdiri di atas kaki sendiri? Sejarah yang akan mencatat jawabannya.